Oke, teman-teman semuanya, kita ada bareng Barry Began. Dia adalah presiden dan juga co-founder dari Jagat.io. Nah, Jagat.io itu apa? Itu sebuah aplikasi karya anak bangsa yang sudah mengglobal dan dalam 6 bulan aja sudah memiliki 10 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, kita langsung bahas saja. Gue tertarik banget dengan Jagat.io karena gue tahu sendiri gimana proses awalnya sehingga pivot sampai ke sana gitu. Cuman yang very surprising adalah lo bisa dalam waktu singkat dapetin 10 juta apa sebutannya, users ya, atau players di sana. Sebutannya apa? Pengguna aja ya, pengguna users, ya. Nah, itu kan amazing, dan itu kan global, bukan hanya Indonesia aja gitu. Nah, gue pengen bahas 3 hal nih. Pertama, tentang Jagat.io-nya udah pasti ya, karena gue pengen belajar tuh gimana sih caranya gitu ya. Dan gue dengar juga lo udah mau masuk ke funding level berikutnya, atau tahapan berikutnya, dan selanjutnya gue pengen tahu nih ke depannya kayak gimana. Tapi gue juga pengen bahas yang kedua nih, gue pengen ngomongin tentang social commerce juga, yang sekarang lagi rame. Nah, gue pengen ngulik nih, I wanna pick your brain gitu ya, pandangan lu kayak gimana sih tentang future commerce gitu. Karena gue menduga sih Jagat.io juga mungkin ya nggak bisa lepas dari itu nantinya. Yang terakhir gue mau ngomongin tentang masa depan social media. Karena kalau kita lihat social media yang kita punya sekarang kok kayaknya dalam 10 tahun terakhir kan bergeraknya ke situ-situ aja kan. Nah, evolusinya tuh kemana? Jadi ini bakalan seru banget teman-teman ya, pastikan nonton sampai akhir. Oke, Ber, boleh nggak lu kenalin diri dulu dong sebelum kita mulai nih bergulir serangkaian pertanyaan yang bakalan seru? Iya, boleh. Jadi sebenarnya saya itu ya co-founder dari Jagat, ya. Tapi sebenarnya saya itu background-nya sebenarnya bukan di teknologi, ya kan? Bahkan bukan di dunia bisnis. Saya sebelumnya sebenarnya saya dilatih sebagai arsitek dan tata kota gitu ya. Jadi saya sebenarnya itu pecinta kota, pecinta ya explore kemana-mana gitu ya. Saya sih suka jalan-jalan kemana-mana. Jadi urban planner? Urban planner, iya. Kota mana aja yang lu pernah garap untuk planning? Wah, udah banyak ya. Mau dari, sebenarnya kan saya dulu juga kuliah di luar, jadi saya juga sempat kerja banyak di India sebenarnya. Hampir di 20 kota, ya kan. Dan jadi itu 20 kota di India tuh lu ikut bantu mikirin? Ya, waktu itu kota. Saya lagi mengerjakan beberapa konsep untuk perumahan ya, gitu ya. Nah, jadi di India, di Jepang pernah, di Haiti, ya kan, di Thailand, di Laos, di Kamboja. Dan Southeast Asia akhirnya banyak kan di situ ya. Ya, dan juga di Indonesia. Nah, saya kuliah di Amerika Serikat juga sebenarnya banyak sih project-project yang misalnya di New York atau di kota lainnya gitu. Terus kok bisa menyasar ke ngebuat aplikasi itu gimana? Sebenarnya sebelum saya terjun ke aplikasi, saya sebenarnya baru balik ya ke Indonesia 5 tahun lalu gitu ya. Nah, sebenarnya kemarin itu saya ingin mengekspand definisi bagaimana saya bisa bekerja di dunia arsitektur dan tata kota gitu ya. Sebenarnya saya waktu itu lebih tertarik ke pemetaan dan juga pembangunan yang lebih strategis lah di perkotaan gitu. Jadi saya balik ke Indonesia. Tujuannya itu untuk bisa kerja dengan kota-kota di Indonesia gitu ya. Nah, sifatnya waktu itu sangat nasionalis lah. Ingin balik. Nah, habis itu ya saya terjun ke dunia teknologi itu sempat saya diminta untuk membantu beberapa pihak pemerintah untuk meneliti dan juga advice bagian digital policy gitu ya. Nah, dari situ saya sebenarnya jadi mulai ini ya dekat dengan berbagai pihak-pihak di tech sektor dan lainnya. Dan sebenarnya saya sendiri dulu pas kuliah di MIT sebenarnya kan juga tidak terlepas dari teknologi ya. Kita itu selalu meskipun saya sekolah arsitektur tapi juga kerjasama dengan MIT BD Lab, itu salah satu pusat riset yang mengedepankan human interface dan lainnya gitu ya. Jadi kita banyak kerjain proyek pemetaan dan lainnya, jadi dan data kota gitu ya. Jadi sebenarnya mengalir aja sih ya ke situ. Nah, waktu itu juga sempat ada satu kesempatan saya sempat diajak ya untuk bagaimana kita bisa membangun metaverse untuk IKN. Waktu itu kan lagi hype-nya IKN ya. Nah, waktu itu dan sebenarnya itulah lahirlah perusahaan Jagat, di mana waktu itu kita mengassemble satu tim
yang backgroundnya sebenarnya di media sosial dan di gaming, ya kan? Karena itu adalah apa ya, bumbu-bumbu dan resep untuk membangun perusahaan teknologi yang sebenarnya kita bisa mendorong aspek-aspek interaksi baru gitu. So itu hubungannya kayaknya dari urban planning akhirnya ke teh itu ternyata jembatannya itu adalah Jagat yang waktu itu dibuat untuk ngebangun versi digitalnya IKN gitu ya. Betul. Jadi ada urban planningnya juga walaupun dalam bentuk digital, ada interaksi sosialnya yang ada di sana karena urban planning kan nggak bisa lepas dari interaksi sosial ya. Nah, terus kan akhirnya ternyata pivot nih, namanya tetap Jagat dan akhirnya menjadi sebuah media sosial ya berbasis lokasi atau kayak gimana tuh? Ini soalnya menarik banget ya karena kalau kita ngomongin media sosial kan biasanya kan itu aja lah, kita udah tahu lah brandnya itu aja dan itu udah mature. Artinya pemenangnya udah jelas lah siapa gitu. Sehingga kalau ada anak muda tiba-tiba ngebuat media sosial dan mencoba menantang kedikdayaan pemain yang sudah established, yang sudah terbukti jadi pemenang gitu kan, it's either foolish atau dreamers, atau sebenarnya punya kalkulasi yang kita semuanya nggak bisa lihat kayak gimana. Nah, gue menduga yang ketiga nih harusnya. Walaupun kalau dreamers dan idealisnya kayaknya lo punya sih gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Jagat itu apa, nih supaya teman-teman nggak penasaran ya, kalau dibilang media sosial, itu kayak gimana sih Jagat itu? Kalau ada nggak aplikasinya? Lu tunjukin sekalian ya, biar teman-teman biar kebayang ya. Nah mungkin ini harus saya kasih lihat ya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat aplikasi ini sebenarnya mulainya itu bukan dari feed. Kan kalau misalnya social media yang mainstream saatnya kan kita lihatnya feed ya, mau itu short video atau gambar atau teks ya kan. Nah, tapi ini kita mulainya dari peta. Nah, ini juga dari cerita pemetaan kita. Oke. Kelihatan udah ya urban planningnya di mana ya. Saya tuh hobinya suka cek Google Map. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita jadi begitu masuk langsung ketemunya peta. Betul. Dan ini bisa peta dunia dan sebenarnya ini juga bisa dilihat teman-teman saya yang di global yang mau di Jepang, di Amerika, di Eropa dan lainnya gitu ya. Dan ini kalau kita zoom in, ini kayak location based social media kayak gitu ya, berdasarkan social app sebenarnya. Social app betul. Dan so bukan media ya. Jadi langsung social app. Iya, kita pengen distinguish ya. Jadi sebenarnya kita ada aspek medianya, tapi kita itu ingin mengembalikan tujuan utama dari social. Saya sebenarnya pengen yaitu untuk bersosialisasi kan. Membuat teman, cari teman, ya kan, hangout, keep up, ya kan, status update. Pengen tanya aja sih, kalau misalnya sekarang social media sekarang yang ada yang mainstream, pernah berteman nggak? Berteman untuk ngeliatin kontennya dia, tapi nggak bener-bener terjadi interaksi. Betul. Jadi gue cuma lihat fotonya dia, dia lihat foto gue kayak gitu doang. Nah ini mau diubah. Nah itu betul dan menurut kita itu sebenarnya kita ingin membangun satu social network yang sebenarnya anti scrolling ya. Jadi ini bukan anti scrolling. Jadi bukan konsumsi secara pasif, tapi ini justru membantu untuk berinteraksi di dunia nyata, ya kan, secara real dan mempermudah gitu ya. Nah bahkan ini kan kita bisa lihat secara real time. Ya teman-teman bisa ngeliat ya deh, aman deh. Ya, secara real time lokasi-lokasi teman, ya kan. Bahkan bisa lihat ini terakhir lagi ngapain fotonya, ya kan, foto kucing, ya kan. Dan bisa juga share lokasi-lokasi yang pernah pergi, ya kan. Ini ada galeri, ya kan. Kayak Foursquare gitu dong. Gue pernah check-in kemana-mana. Campur Foursquare, tapi bedanya kita itu mendokumentasinya secara otomatis. Nah, ini kita juga bisa bangun peta personal ya. Jadi bisa lihat nih, udah foto-foto saya secara lokasi. Pergi kemana aja. Iya, betul. Dan ini otomatis tuh kayak gimana maksudnya? Nah, saya kasih lihat ya. Nah, jadi ini kan ada timestamp. Jadi setiap kali kita berhenti di satu tempat atau hangout di satu tempat dan kita check in, kita juga bisa bantu share data-datanya gitu ya. Nah, jadi ini membangun satu social place graph yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk mendokumentasi perjalanan kamu selama jadi ini kayak, gitu ya. Kayak apa ya? Kayak diary gitu ya, tapi ini automated gitu ya. Betul. Gue ada di mana gitu. Journaling tapi basisnya lokasi gitu. Iya, dan itu lebih gampang di-share kan. Dan bahkan kita kalau misalnya mau post foto dan lainnya itu lebih otentik. Jadi nggak bisa ambil dari album. Lebih spontan gitu ya. Jadi ini fotonya harus langsung dari kamera. Ya kan. Nah, jadi ini bisa foto juga nih. Foto Mas Indra.
Ada foto gue. Langsung keluar di sini. Iya, langsung Wah, keluar. ini Iya. follower langsung nambah nih. Iya, Jadi ini sebenarnya bisa track secara real time gitu ya, supaya bisa tahu teman-teman lagi di mana. Nah, sebenarnya ini banyak fungsinya. Saya sebenarnya udah secara pribadi ya, udah sering banget pakai ini. Saya lihat, oh saya lagi di SCBD, saya lihat teman-teman dekat saya lagi di SCBD, udah kita end up getting lunch atau getting drinks. Secara atau fisik apa. ketemu gitu ya? Secara fisik, Oke. ya. Kan lebih mudah kan, jadi lebih banyak serendipity, ya kan. Oke. Dan ini juga Ketidaksengajaan bertemu yang tanpa rencana itu ya, serendipity ya. betul, iya. Soalnya pernah ngerasain kan, kalau misalnya lagi mau pusing nih mau makan siang apa, mungkin Mas Indra terlalu sibuk kali. Kan masa cek satu-satu di instant message gitu kan, Lu ada di mana susah sekarang? cari Kan? kontaknya Oke, ya. oke. Lu di mana sekarang? Nanti 10 menit lagi baru bales, udah keburu lapar. Oke. Iya. Oke, so social app yang berbasis lokasi dan value yang lu tawarin dengan aplikasi itu berarti serendipity itu kah? Jadi karena lu tahu teman lu ada di mana, Ya. sehingga memungkinkan akhirnya terjadi pertemuan tidak sengaja secara fisik. Betul. Iya. Itu ya, justru itu. Jadi Ya. kan kalau sosial media kan justru menjauhkan kita dari hubungan fisik. Betul. Karena kita Ya. berkawannya, bertemannya, dialognya, ngobrolnya, bahkan buat grupnya pun juga secara Iya, online. betul. Ini bahkan, ini jadi Mempermudah. antitesisnya itu ya. Bahkan Iya. justru lo mancing orang supaya ketemu beneran. Iya, dan bahkan mempermudah. Nah ini saya sebenarnya kan kita mayoritas dari user kita itu sebenarnya di masa di kuliah gitu, Gen Z ya. Jadi ini sangat populer di Gen Z. Bahkan di seluruh dunia, mau di Jepang, mau di Korea. Saya baru balik dari Korea, di situ juga banyak penggunanya, ya kan. Dan juga di Indonesia, di Vietnam gitu ya. Nah, mereka pernah cerita, oh ya sekarang kalau saya pakai ini, saya nggak perlu WA lagi, kalian lagi di mana gitu ya. Saya keluar dari kelas, kan bisa lihat tuh, ini lagi di perpustakaan, lagi di kafe gitu ya. Lagi kumpul di situ, teman-temannya ya udah langsung gabung aja gitu. Berarti emang close circle ya yang Iya. kita masukin ke situ ya. Kalau misalnya Facebook gue punya 5.000 teman di Facebook, Iya. mentok gitu kan. Iya. Kan 5.000-nya di aplikasi gue kan pusing juga ngeliatnya. Dan Iya. most of them kan gue nggak kenal juga secara pribadi. Kalau ini berarti wajib harus close friends yang udah kenal gitu kan. Iya betul. Saat ini kita itu fokusnya lebih ke close friends. Kenapa? Itu karena ini sangat penting untuk membangun interaksinya ya, gitu ya. Jadi supaya lebih engage, dan karena ini kan juga sebagai utility untuk mengupdate status lebih secara intim gitu. Nah, tapi sebenarnya semua social platform itu sebenarnya ada tahap evolusinya. Mas Ina mungkin ingat nggak pas Facebook pertama keluar itu sebenarnya close friend. Iya betul betul. Iya kan? Iya. Dulu itu cuma close friend, cuma teman-teman aja, bahkan di kampus Iya. atau di mana Iya. gitu ya. Nah, tapi mereka tidak lama berevolusi ke feed. Dulu juga feednya teman, habis itu akhirnya jadi feed publik, ya kan? Sama dengan Instagram dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya itu ada tahap-tahapnya, dan karena itu networknya mulai berkembang ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi kita sebenarnya saat ini, kalau misalnya di Indonesia kita lagi tes di inilah home turf ya, itu kita lagi mencoba satu fitur namanya Mini Planet. Nah, jadi itu bagaimana kita mulai membangun komunitas yang sifatnya interest group based, tapi secara spasial gitu ya. Jadi kan sebenarnya bisa, kan sebenarnya menarik ya kalau misalnya pecinta basket nih, saya lagi main basket, saya foto atau share videonya atau apa gitu ya di lokasi, jadi orang bisa tahu nih, bisa mancing nih, ini gue perlu 5 orang lagi nih untuk main basket gitu ya. Itu bisa di dalam satu sebutan kota. Mini Planet ya, berbasis interest ya. Betul. Jadi anak basket, isinya berarti friend-nya itu semuanya anak basket semuanya. Iya, bisa, seluruh dunia. ya gitu. bisa juga. Jadi mereka bisa mengikuti topik atau interest group yang mereka ingin follow gitu ya. Jadi tapi kan sifatnya tujuannya itu untuk bisa mengkoneksi secara real life ya. Jadi kan tujuannya biasanya ini spasial gitu ya. Iya kan. Secara ada berbasis lokasinya. Artinya kalau spasial berbasis lokasi itu memang end game-nya atau goal-nya itu kan supaya ketemu secara fisik kan? Betul. Karena kalau kita ngomongin yang sekarang ini kita banyak komunikasi secara digital kan, spasial itu jadi irrelevant kan? Iya, ya kan? betul. Lu ada di manapun di muka bumi ini nggak ada isu. Gue tinggal pakai video call aja kan selesai. Iya, betul. Nah, lu repot-repot pakai ada spasialnya segala. Berarti kan ujungnya sebenarnya harapannya adalah orang jadinya ketemu gitu. Jadi ini aplikasi misinya adalah mempertemukan orang secara fisik. Iya, dan mempermudah itu, ya kan? Oke.
sebagai utility juga. Gitu. Nah ini aku suka ini gini teman-teman, karena kebanyakan orang tuh misalnya, weh social media ini lagi rame nih, lagi naik daun nih. Gue buat app social media juga, kita jadi followers nih. Yeah. Nah ini kan problemnya ini kan, ya lu bisa ngejar yang di depan nggak gitu. Dan ultimately kan orang akan memilih hanya 1-2 aja gitu kan ya. Nah itulah yang ngebuat kenapa banyak aplikasi social media sekarang itu yang buatan dalam negeri pun juga masih struggling kan. Yeah. Nah yang aku suka adalah karena Berry ngambil jalur yang berbeda dari social media yang ada. Yeah. Malah justru buat antitesisnya gitu. Yeah. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara sejarah itu kan selalu berulang ya. Jadi awalnya asik, seru, akhirnya semua orang ke sana sampai jenuh, sampai akhirnya orang mendambakan antitesanya justru. Yeah. Yeah. Sama kayak waktu pas lagi pandemi semua orang main online kan. Yeah. Wah waktu itu kan metaverse lagi rame karena kita nggak punya pilihan lagi karena begitu selesai pandemi, yang paling rame apa? Konser. Betul. Konser apapun juga pasti ramai sekarang gitu kan. Karena orang udah merindukan itu ya. Jangan-jangan justru inilah timing yang tepat nih untuk jagat ya. Ketika orang merasa udah jenuh dengan media sosial yang tadi berbasis feed, yang nggak benar-benar ada interaksi langsung, human connection-nya, justru jagat ngambil tempat itu ya. Iya. Dan mungkin karena banyak social platform yang sudah mature ya, mereka kan dan juga ya bisa dibilang highly profitable gitu ya. Tapi itu juga menjadi platform yang mungkin jadi tempat konsumsi pasif gitu ya. Saya sih bilangnya sekarang banyak media sosial itu udah seperti kayak ya TV kecil gitu. Ya kan bahkan orang ada yang bisa on screen bisa 2-3 jam gitu ya. Dan hanya mengkonsumsi saja. Hanya mengkonsumsi, ya kan. Jadi mungkin itu juga salah satu fenomena yang kita juga mau address gitu ya, karena bagaimana kita bisa mengembalikan lagi untuk lebih meaningful connection dan real world connection-nya itu di mana gitu ya. So ini kan yang penggunanya kan dari seluruh dunia nih ya. Itu apakah itu by design atau itu nggak sengaja? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang di dunia internet, sebenarnya kan emang tanpa batas gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita membuat satu produk yang sifatnya juga interaksi sosial gitu ya antara. Cuman kebanyakan orang Indonesia nih, sebenarnya bukan hanya Indonesia sih, banyak orang di berbagai negara juga. Ya yang dia ngeliat adalah yang memungkinkan dulu. Misalnya aku buat media sosial paling nggak nih yang penggunanya orang Indonesia dulu deh gitu. Baru nanti gue akan expand keluar. Kan gitu kan? Dudukan mindset-nya kan. Nah kalau Jagat ini dari awal udah pengen langsung going global. Misalnya kalau teman-teman Singaporean lah. Orang Singapura tuh kalau buat produk apapun juga langsung global. Kenapa? Karena pasarnya kecil gitu. Nah Indonesia itu sayangnya pasarnya gede banget. Jadi selalu doktrinnya tuh adalah Indonesia aja udah banyak kok. Baru nanti global gitu. Nah kalau Jagat dari awal memang niatnya mau global atau Indonesia dulu sebenarnya? Iya, kita sebenarnya dari awal ya, bahkan dari pertama kita mendirikan perusahaan ini dan saya dan kawan-kawan itu selalu ambisinya itu global. Karena kan kita lihat kenapa sih kita nggak bisa bersaing secara global gitu ya. Dan sebenarnya kan kita juga bisa gitu ya. Dan anak-anak kita itu bisa gitu. Dan sebenarnya itu sesuatu ambisi juga ya di awal gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang mungkin sifatnya universal gitu. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita terjun di dunia internet dan teknologi, sebenarnya emang itu yang bisa yang possible. Karena kan itu lintas batas gitu ya. Dan mungkin yang menariknya dari pengalaman kita so far sih menarik ya. Soalnya beda-beda negara, beda-beda komunitas itu ada aspek universalnya gitu ya. Di mana mereka itu semua butuh lokasi, ya kan? Berapa misalnya di WA gitu ya. Berapa sering sih tanya orang, lu di mana? Atau udah sampai mana gitu ya? Udah deket atau belum? Itu kan universal ya. Itu jadi tapi juga di tiap negara itu cara mereka memanfaatkan platformnya juga berbeda gitu ya. Nah jadi itu juga sesuatu yang sangat menarik dari sisi human behavior yang kita bisa pelajari juga gitu ya. Itu security-nya gimana ya? Karena kan ini kan selalu jadi isu ya. Location based itu kan bisa di-enable, bisa dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah makanya kita itu yang paling kita mengutamakan itu semua level security itu dikontrol oleh usernya. Jadi kan karena ini kan juga sifatnya close friend ya. Jadi
itu bisa dikontrol dari sisi kayak ini mau burumin lokasinya ya kan, jadi nggak terlalu precise atau bahkan mau itu bisa tuh ya. Atau bahkan mau freeze lokasinya itu bisa gitu ya. Dan tergantung juga itu jurnalnya mau di-share ke personal world-nya, mau di-share ke teman-teman atau cuman pribadi gitu. Oke. Jadi bisa yang boleh tahu posisi gue hanya orang-orang tertentu aja. Itu bisa ya di-set ya. Yeah. Bisa juga ada yang public ya. Seperti kayak media sosial sekarang lah ya. Betul. Mau dibuat private atau public gitu ya. Ya, jadi kita itu mempersiapkan lah beberapa tool-tool itu untuk penggunanya yang decide sendiri mereka mau seberapa private gitu ya. Oke. So, gimana ceritanya bisa dalam 6 bulan sampai 10 juta pengguna di global tuh? What did you do? Apa strateginya gitu? Nah, sebenarnya ini kita juga sebenarnya sangat surprise ya. Maksudnya kita sangat excited gitu ya. Tapi juga sangat surprise karena rupanya di dunia itu banyak yang mencari platform untuk share lokasi gitu ya. Atau bahkan bisa mencari pengalaman baru gitu ya. Dan ini mungkin juga dari sisi tren dunia juga ya. Mungkin kita lihat sih dari sisi Gen Z ya. Mereka lebih berani mencoba. Ya kan? Jadi, dan menurut saya ini juga ke masa depannya social platform atau social media itu, kan kita sekarang lihat dulu pas kita pakai aplikasi kan sebenarnya nggak banyak pilihan ya. Yeah. Jadi kita itu misalnya, oh ya udahlah kita semua di Facebook aja atau kita semua di mana gitu ya. Nah tapi kedepannya sebenarnya kan akan lebih diversify dan utility-nya akan beda dan di tiap platform juga akan ada network yang sedikit beda. Kayak Gen Z sekarang kan banyak yang lumayan banyak gitu opsi-opsinya. Ada yang pakai TikTok, ada yang pakai Discord, atau pakai semuanya juga. Tapi itu di tiap platform itu beda network, ya kan? Mereka chat sama teman pakai Line, tapi chat sama dosen pakai WA, ya kan? Jadi kedepannya sih sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi setiap platform itu karena ada beda unique selling point-nya. Artinya apakah kenaikannya Jagat dalam 6 bulan itu dipicu oleh memang Gen Z yang mencari platform yang sekarang ini nggak ada di tempat yang lain, yang kebetulan adalah Jagat jadi solusinya gitu. Jadi kayak ya bukan kebetulan ya, tapi lebih kepada ketemu dengan marketnya gitu. Jadi ada needs, unmet needs di market, khususnya Gen Z, yang somehow kayak ini lucu juga nih. Setelah nyoba, akhirnya dia jadi ngerasa ini yang gue cari selama ini, gitu ya. Jadi kayak natural aja ya, tidak. Secara mayoritas itu. Bakar duit nggak untuk dapetin user sebanyak. Ini yang kita sangat surprising ya. Jadi selama ini kita itu marketing sangat-sangat minim. Jadi itu mayoritas bisa dibilang hampir 100% itu organik. Oh wow. Wow. Karena ya menurut saya memang kalau misalnya social network kan banyak yang share ya. Jadi kalau misalnya ada network efeknya itu lah ya. Kalau emang beneran bagus tuh pasti cepat berkembang ya. Kalau nggak bagus udah pasti mampet aja, nggak kemana-mana gitu ya. Agak susah tapi it comes in waves ya. Dan sebenarnya ada tantangannya juga gitu ya. Karena ini kan kita ini tim sangat kerja keras terus ya. Jadi kita itu bahkan mengembangkan versinya itu sangat cepat gitu ya. Dan karena pas kita pertama mulai banyak user juga itu beda tuh kapasitas dari server dan lainnya gitu semua harus di setting. Gue mau ngomongin social commerce nih abis ini ya, karena TikTok lagi rame dan nanti di ujung ngomongin masa depan social media. Tapi satu lagi deh, masih ngomongin tentang Jagat ya. Yang menarik adalah kan gue kenal lo waktu itu sama Stama, kita ngobrolin tentang Jagat.io dan sebagainya sebagai project IKN kan ya, gitu ya. And then you decide mutusin untuk pivot gitu ya. Pertanyaanku adalah, ini aku yakin banyak teman-teman yang juga punya pertanyaan yang sama. Kapan kita harus mutusin untuk pivot? Satu, itu dulu ya. Dari sisi bisnis ya. Dari sisi bisnis ya gitu ya. Karena kan jangan-jangan masih bisa works nih, gitu, masih tanggung nih, gitu, dan sebagainya. Kapan itu harus mutusin, kapan untuk pivot? Yang kedua adalah ketika udah putusin untuk pivot, kan belum tentu berhasil juga dong. Yang pivotan barunya tadi itu kan. Kapan kita tahu bahwa kita udah on the right track? Nah, yang pertama dulu. Trick question. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang pivot secara keras, sebenarnya juga enggak ya. Maksudnya emang kita
karena kan perusahaan itu kita selalu ada timnya gitu ya. Dan kita jadi semua yang kita sudah kembangkan dan kita belajar itu capability dan lainnya itu semua masih ada. Iya. Ya kan? Ya. Dan bahkan Kita kita itu produknya kan beda banget nih. iya, nah produknya beda banget. Tapi sebenarnya kita ada rencana ke depannya nih. Nah, tapi itu Masih rahasia. untuk next episode. Oh, pinter dia bilang lagi. Ya, tapi itu perjalanan masih panjang lah, ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kita belum sampai 2 tahun gitu ya sebagai perusahaan gitu ya. Dan kita itu udah pivot sekali. Ya itu sebenarnya kita sih masih simpen tuh semua capability-nya dan resource-nya kita gitu ya. Nah, itu emang yang paling penting kan sebenarnya visi besarnya ya. Dan yang penting itu yang paling utama sih itu dulu sih, kayak visi besarnya apa, ya kan. Jadi kalau misalnya mau pivot sini situ kan, atau ubah aplikasinya atau ubah feature itu kan, kita tetap ada satu trajectory ya. Dan kita itu emang dari dulu ingin membangun suatu platform sosial yang berbasis lokasi dan beda, dan juga bisa ya mengembalikan interaksi sosial yang sebelumnya gitu ya. Jadi bukan secara Jadi visinya itu, tapi versi pertama waktu itu pengennya di IKN gitu ya, dan secara virtual lah. Secara virtual lah di IKN, secara lokasinya. Jadi cuman waktu itu kan belum benar-benar location based kan ya? Ya, waktu itu kita sudah mengintegrasikan fitur peta dan juga bisa bikin ruangan di atas peta gitu ya. Tapi cuman bukan actual location ya, karena kan IKN-nya belum jadi juga kan. Nah, tapi waktu itu kita juga udah ada rencana ini bisa nggak ya kalau misalnya kita bikin ini lebih kayak Pokemon Go tapi untuk sosial gitu ya. Oh, dari awal udah mikir ke arah sana gitu. Jadi sebenarnya yang jagat sekarang itu adalah natural evolution dari yang originally dibuat dulu dengan IKN-nya itu ya gitu ya. Dan banyak faktor-faktor lain yang kita mempertimbangkan lah. Kan untuk pivot itu bukannya udah kebakaran baru pivot gitu ya. Maksudnya kita kan pelajarin, kita itu sangat data driven lah. Ya kan? Jadi kita lihat, oh ini perilakunya pengguna-pengguna kita, mereka sukanya apa, dan saya juga hampir tiap hari sih ngobrol sama user gitu ya. Dan jadi dari situ ya kita baru belajarin harus ubah apa aja gitu ya. Apa sih yang paling penting untuk mereka. Pertanyaan kedua tuh, kan akhirnya udah pivot nih, jadi jagat yang sekarang ya. How do you know that you are on the right track? Tahu dari mana tuh bahwa kayaknya gue udah bener deh gitu ya? Iya. Sebenarnya ya, pivot itu kan bukan semacam kayak belok yang sangat keras gitu ya. Prosesnya tetap jalan meskipun kita gerak sangat cepat ya. Waktu itu kita ya lumayan cepat lah ngegas gitu ya. Tapi kalau kita lihat on the right track-nya sih mungkin dari sisi ininya ya. Satu dari sisi intuisi, kedua juga dari sisi data. Udah pasti harus lihat datanya dong, ya kan? Mau dari sisi untuk data tuh apa tuh? Metrik yang dipakai apa? Banyak hal ya. Jadi mungkin dari sisi traction, misalnya mereka share nggak ke teman-teman gitu ya, atau mereka juga balik lagi nggak, sering pakai nggak, ya kan? Berapa sering pakainya, ya kan? Dan itu bisa kelihatan banget gitu. Bahkan di awal-awal pas kita versi baru ini kita launching di awal, dari minggu pertama kita udah kelihatan ini datanya beda nih dengan yang sebelumnya. Ya kan? Nah, jadi ya dan kita tetap refine lah. Bahkan sampai hari ini kan juga masih kita kembangin terus ya. Jadi ini masih panjang lah perjalanannya. Rencananya ke depan mau dibawa gimana nih? Si jagat ini apakah stay dengan yang sekarang ini jadi social app berbasis lokasi atau kemana? Sebenarnya ini visi kita sangat besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi interaksi sosialnya saja di atas peta, sebenarnya peta itu adalah salah satu entry point untuk discovery yang sebenarnya sangat efektif gitu ya. Dan bahkan di-combine dengan real time location sharing ya kan, dan juga interaksi sosial di atasnya itu bisa beda. Kita kan bisa kebayang nih, bisa nggak kita membantu kayak restoran-restoran atau F&B gitu ya. Kan ini kayak gampang untuk merekomend lokasi ya kan, promosikan atau bahkan kalau misalnya inilah kayak travel blogger atau apa gitu juga bisa memanfaatkan ini gitu ya. Dan sebenarnya tapi dalam tahap
medium term ini dan medium term maksud saya ini berapa bulan nih? Kalau korporasi besar medium term itu biasanya 3 tahun ya. Tapi kalau startup kayaknya itu 3 bulan itu udah lama ya. Iya, jadi itu kita lagi kembangin fitur namanya Mini Planet. Nah ini itu kita itu bisa membuka dunia secara interest based gitu ya. Dan di situ kan banyak yang bisa jualan dong di situ dong. Nah itu bisa, ya bisa. Yang basket tadi aja kan banyak banget udah kebayang dong. Dari nyewa courtnya, dari perlengkapan bajunya, pakaiannya, peralatan. Wow. Ya, jadi sih kita inginnya kita justru membangun platform di mana penggunanya itu secara kreatif bisa memanfaatkan itu, ya kan? Dan sebenarnya kan mimpinya itu ya. Artinya ada commerce di dalamnya dong. Sudah pasti. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kita bahas, social commerce, karena oleh pemerintah dilarang. Ya kan, lu kan media sosial aja. Kalau lu jualan namanya e-commerce aja, jangan dijadiin satu, kan kayak gitu kan ceritanya kan. Pandangan lu gimana? Nah, ini ada 2 hal ya, kalau misalnya dari sisi social commerce. Nah, menurut saya satu kita harus lihat dari sisi evolusi teknologi dan juga inovasi dari produk gitu ya. Sebenarnya kan manusia dari zaman dulu ya, sejak ada 2 jalan yang bertemu itu orang udah jualan. Emang kita nggak bisa nafikan commerce itu selama ini social base-nya. Betul. Dan itu dari dulu emang semua orang itu pasti jualan gitu ya. Mau kita ya antara teman, antara keluarga, ya kan, bahkan ke stranger gitu ya. Jadi itu dari dulu emang kita itu tujuannya jualan, bertransaksi lah gitu. Nah, mungkin dari sisi inovasi menurut saya ya bisa dibilang itu evolusi yang sangat natural ya. Bagaimana banyak social platform itu mulai dari advertising, itu mulai mau mengambil aspek transaksinya juga gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi kedua, sebenarnya kita harus bisa memperbedakan juga dari sisi apa yang dijual gitu. Apa yang dijual dan siapa yang menjualnya. Ya kan? Dan menurut saya itu yang mungkin kalau saya baca di berita itu yang mungkin harus lebih diperhatikan. Dan ketiga itu mungkin dari sisi data privasi dan security itu juga ininya ya, data untuk transaksi dan data untuk menonton atau mengkonsumsi entertainment dan ya membangun social network itu kan agak beda ya. Nah jadi itu juga mungkin harus diperhatikan juga sih. Jadi apakah itu perlu dipisah atau enggak? Sebenarnya saya menurut saya itu tergantung kebijakan negara saja gitu ya. Karena di Eropa sendiri juga mulai mengeluarkan beberapa regulasi yang menurut saya juga ya perlu dimonitor juga ya, karena mereka udah ingin membatasi personalized ads ya kan dan lainnya, tapi ya menurut saya sih harus lihat kembangan evolusi dari teknologinya dulu. Artinya kan pemerintah sekarang kan udah jelas tuh ya melarang penggabungan e-commerce sama social media kan. Artinya masa depan Jagat agak terganggu dong itu berarti. Kalau tadi bilang mau ada transaksi di dalam Jagat kan, which is sebenarnya kan natural dong. Kan sebenarnya kan natural lah kalau ada logiknya kan gitu. Iya. Kalau menurut saya sih kita sih selalu patuh atas regulasi ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan yang penting dari sisi yang memperbedakan antara social commerce, e-commerce dan juga social media kan sebenarnya sifat dan nature of transaction ya gitu ya, dan proses untuk bertransaksinya gitu. Nah jadi kan sebenarnya kalau misalnya transaksinya itu bisa terjadi di luar platform, menurut saya jadi isu, saat ini sih nggak jadi isu juga gitu. Karena kita sih fokusnya kita ya sebagai platform kan dan produk ini kita fokusnya itu ke social interaction-nya dulu, ya kan? Apa yang sebenarnya bisa membangun, ya inilah network baru dan bagaimana teman-teman itu bisa saling bertemu, ya kan? Dan bisa secara kreatif memanfaatkan platform ini gitu. Masanya kalau transaksinya di luar platform kan nggak dapat potongannya, kitanya. Kan duitnya kan dari commission base itu ya. Tapi ada sebenarnya ada banyak cara lain untuk monetisasi kan. Sebenarnya bukan
bukan harus jualan minyak goreng aja gitu kan. Kemarin bisa beli minyak goreng ya Rp3.000. Iya. Tapi Oke. ya. So artinya at the end of the day sebenarnya akan selalu ada ruang ya, celah ya. Dan nggak bisa di-stop sebenarnya commerce ketika berkait dengan social. Cuman memang pagar-pagarnya aja yang ya pemerintah yang memutuskan. Tapi akhirnya pengusaha akan menemukan jalannya sendiri ya. Ya menurut saya semua pengguna, semua pengusaha akan sangat kreatif memanfaatkan platform-platform untuk menjual gitu ya. Sebenarnya kan kita ini saya juga sedang pelajarin industri agribusiness juga ya. Itu petani-petani kita banyak yang jualan di Facebook group. Ya kan, mau jual wortel kayak jeruk, itu di Facebook group loh. Oh iya, langsung gitu, direct dia. Ya, dia tapi kan nggak ada transaksinya. Bedanya kan, nggak connect ke payment gateway gitu ya. Iya. Transaksinya di luar Facebook. Iya, tapi menurut saya kan, tapi itu part of human nature aja dan ekonomi gitu ya. Dan kan kita sebenarnya tidak mau, dan menurut saya kebijakan pemerintah itu bukan stop pengguna jualan di social media, cuman transaksinya aja terpisah karena itu juga ada menurut saya itu salah satunya juga untuk mencegah inilah systemic risk gitu ya. Sama juga kayak di dunia perbankan kan sebenarnya ada berbagai sektor yang sebenarnya dipisah gitu ya. Dan tipe transaksi atau tipe investasinya itu nggak bisa gabung jadi satu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ya bisa dibilang nggak salah juga sih. Oke, ini waktunya ternyata udah hampir 40 menit ya, udah lewat dari yang seharusnya nih. Saya rasa tadi kan ada 3 pertanyaan ya. Aku nanya tentang jagat, kita ngomongin banyak tentang jagat. Ya. Jagat sebagai antitesa dari media sosial, jadi benar-benar pure social app, nggak pakai media-mediaannya gitu ya. Dimana yang menarik adalah justru menemukan orang secara fisik di lokasi fisik ya. Kemudian yang kedua kita ngomongin tentang social commerce juga. Thank you so much dapat perspektif dari Barry. Dan yang ketiga ngomongin future of media tadi yang terakhir. Kalau misalnya gue tadi sempat nangkep itu kok kayaknya kesimpulannya, please correct me if I'm wrong, kesimpulannya adalah arahnya bahwa tadi itu anti social media dalam konteks bahwa orang akhirnya mencari format bersosialisasi tetap di-enable oleh digital, tapi mungkin tidak seperti yang selama ini kita gunakan dengan platform utama yang ada sekarang ini. Betul. Nah mungkin terakhir untuk nutup kita ini gitu, kalau pandangannya Barry sendiri, ya apakah tadi 100% setuju dengan kesimpulan saya atau ada bedanya di mana, tambahin, kurangin, please. Sebenarnya hampir sesuai ya. Jadi menurut saya kalau saya di masa depan sih menurut saya kita hanya bisa mencoba gitu ya untuk menghasilkan sesuatu yang it's a constant experimentation gitu ya. Apakah ini sesuatu yang semua pengguna sebenarnya membutuhkan dan lainnya gitu ya. Dan tapi menurut saya sih di trajektorinya dunia social app gitu ya, bakal banyak inovasi-inovasi baru yang sebenarnya kita belum discover ini new behavior-nya itu apa gitu, ya kan? Selain nonton. Oke, itu noted. Jadi more active participants-nya dalam melakukan sosialisasinya. Iya. Oke, jadi bukannya social app tapi sebenarnya itu jadi media app gitu ya. Iya. Jadi mengembalikan kata sosialnya itu lebih kuat ya. Iya. Wow, keren. Thank you banget. Mudah-mudahan sukses. Thank you. Thank you.